Oke, 30 Agustus 2025. Sore tadi, untuk rumahnya Ahmad Saroni sudah dijarah oleh warga. Warga sekitar atau warga dari masyarakat lain yang memang marah dengan perkataan dia. Perkataannya apa? Perkataannya itu emang menyakitkan gitu bagi masyarakat. Yang disebut masyarakat itu tolol. Cuma perkataan itu aja, itu dampaknya besar sekali. Mungkin di era-era sebelumnya sering ada anggota DPR yang mengucapkan kalimat yang harusnya tidak pantas untuk dia ucapkan. Tapi dengan timing yang sekarang, di mana ada demo besar-besaran yang menuntut, garis besarnya menuntut DPR, itulah jadi bom buat Ahmad Saroni sendiri. Mulai siang hari sampai sore, masyarakat berkerumun di rumahnya dari Ahmad Saroni, di mana gongnya itu warga bisa masuk ke rumah dan menjarah beberapa barang mewahnya milik beliau. Ada beberapa barang mewah yang menurut saya tuh sangat-sangat fantastis harganya. Pertama kita lihat dulu kerusakan yang diakibatkan karena penjarahan tersebut. Yang pertama, yang pasti rumahnya hancur berantakan. Cuma masih berdiri tapi dalam luarnya hancur semuanya. Dan ada satu mobil listrik Lexus yang mungkin harganya 1 miliar lebih. Itu pun habis. Dan untungnya tidak ada sports car punya dia yang masih ada di situ. Mobil hanya itu saja. Dan masyarakat masuk ke lantai satu, lantai dua, di mana di situ semuanya barang-barang branded, barang-barang yang harganya mahal, yang mungkin orang yang masuk itu tidak akan bisa membelinya seumur hidup karena memang income mereka tuh sangat-sangat kecil. Kalau dilihat dari barang-barang yang mereka ambil, itu ada beberapa dan saya catat di sini karena barang itu sangat-sangat sangat gila harganya. Pertama, action figure, di mana ada beberapa action figure dari brand-brand luar yang harganya mungkin puluhan juta sampai ratusan juta. Yang paling gongnya, Iron Man yang disebut-sebut sebagai ikon dari Ahmad Sahroni pun tidak bisa menyelamatkan diri. Iron Man benar-benar tewas, tidak cuma di film. Jadi Iron Man itu dipatahkan tangannya, kakinya, kepalanya, badannya, dan mungkin ada beberapa anak-anak yang mengambilnya. Dan mungkin anak-anak itu gak akan bisa beli karena mereka cuma rakyat jelata biasa yang mungkin kalau dari UMR aja di Jakarta hanya 5 komaan, itu pun masih banyak juga yang nggak kebagian UMR tersebut. Itu nggak bakalan bisa buat ngebeli barang tersebut. Walaupun mereka cuma dapat potongan tangannya aja, itu mungkin berharga bagi mereka. Mungkin. Dan ada juga yang mengambil berangkas milik Ahmad Saroni. Di mana kalau dilihat dari berita, berangkas tersebut itu berisi uang rupiah dan uang dolar. Yang di mana uangnya itu dihambur-hamburkan oleh masyarakat. Dengan masyarakat tersebut, masyarakat yang ada di situ, itu meneriakan uang rakyat, uang rakyat, uang rakyat. Wow, gila bro. Disitulah arti dari harta itu hanyalah titipan. Tapi terlalu banyak titipannya makanya. Oke, yang terakhir nih, ada salah satu anak, mungkin anak SMA, mungkin masih sekolah lah. Dia memamerkan hasil penjarahan dia berupa jam Richard Mille. Di mana mungkin jam tersebut bisa dijual dia dan bisa membiayai keluarga mereka sampai anak itu lulus S1 dan bisa bekerja. Terus gimana? Dibilang salah-salah. Tapi kalau dilihat ketimpangan yang ada di sekitar kita antara masyarakat dan DPR itu sangat-sangat berbeda. Dan mungkin anggota DPR yang lain yang kata orang Jawa bilang cocoknya gatel itu udah mulai deg-degan. Kayak contohnya Uya Kuya, Eko Patrio. Nah itu mungkin udah deg-degan tuh mereka. Ah, aduh gimana ya? Takutnya aku dijarah. Bisa jadi hal itu berdampak kepada mereka. Ada setitik aja orang yang memprovokasi masyarakat untuk coba demo ke rumahnya mereka, itu bakalan terjadi. Karena sekarang fokus dari instansi pemerintahan yang berkecimpung di keamanan dan keamanan negara katanya,
itu sedang berfokus di Makobrimob dan DPR RI untuk mengkondisikan suasana yang ada di situ. Karena di mana-mana udah demo, bro. Jadi ya udah, mau gimana lagi? Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat anggota DPR yang cocoknya gatel. Jadi masyarakat kita sekarang udah pinter. Karena daripada mereka merusak fasilitas umum yang notabene itu dari pajak kita, dari duit kita, itu sama saja seperti merusak dan menghanguskan uang-uang kita juga. Mereka renovasi juga pakai uang-uang kita, pakai duit kita. Nah, mungkin mereka udah mulai berpikir yang mereka tuntut itu DPR. Dan yang cocok gatel itu beberapa orang nih. Nah, mereka target itu ke rumah pribadinya, harta pribadinya. Di mana harta-harta itu yang mereka mungkin kumpulkan dari hasil uang dari DPR itu sendiri atau proyek-proyek yang lain yang bersangkutan dengan DPR. Jadi mungkin ini jadi pembelajaran buat anggota DPR yang lain supaya mereka lebih bisa mikir dan lebih bisa menjaga omongan mereka di hadapan publik dan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Semoga ini bisa bermakna buat kalian semua.